Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Tiarini, NPM 191030353 akan mempresentasikan mengenai materi jaringan dan organ pada tumbuhan. Sebelumnya, presentasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Muhlisin. Materi yang akan dipelajari adalah jaringan tumbuhan dan organ tumbuhan. Nah, kontennya itu jaringan tumbuhan, macam-macam jaringan tumbuhan dan fungsinya. Begitupun dengan organ tumbuhan. Organ tumbuhan di sini macam-macam organ tumbuhan dan fungsinya juga. Jaringan tumbuhan berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Yang pertama, jaringan meristem. Ciri-ciri dari jaringan meristem antara lain yang pertama adalah jaringan muda, selnya aktif membelah dan mengalami diferensiasi. Namun, pada kondisi tertentu, jaringan meristem tidak selalu aktif membelah. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada faktor lingkungan, faktor ketersediaan air, faktor suhu udara, dan faktor lainnya. Macam jaringan meristem berdasarkan asalnya, yaitu ada dua. Yang pertama, meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan meristem yang berkembang dari sel embrional. Sedangkan meristem sekunder merupakan jaringan meristem lanjutan dari meristem embrio. Lanjutan dari meristem primer. Kalau gambar ini merupakan pembagian jaringan meristem berdasarkan letaknya. Nah, ini yang atas namanya meristem apikal, yang tengah meristem interkalar, dan yang ditunjuk ini bawah itu meristem lateral. Jaringan meristem berdasarkan letak pada batangnya itu ada tiga: apikal, interkalar, dan lateral. Meristem apikal biasa ditemukan di ujung akar dan ujung batang, dan jaringan yang dihasilkan disebut dengan jaringan primer. Sedangkan meristem interkalar biasanya ditemukan di antara jaringan dewasa, contohnya di ruas-ruas batang. Pertumbuhan meristem interkalar menghasilkan bunga. Nah, kalau yang meristem lateral itu ditemukan di kambium. Pertumbuhan meristem ini menyebabkan penebalan pada kambium, sehingga jaringannya disebut dengan jaringan sekunder. Setelah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen atau jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah tidak aktif lagi membelah. Jaringan ini telah mengalami diferensiasi, sehingga menyebabkan lebih kompleksnya struktur dan fungsinya. Jaringan permanen dibagi menjadi 4, yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdiri atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Yang kemudian, jaringan dasar atau parenkim. Parenkim ini terdiri atas beberapa jenis, antara lain parenkim air, pengangkut, udara, asimilasi, penimbun, dan penutup luka. Kemudian jaringan penguat. Jaringan penguat itu ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Lalu yang terakhir jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas hilem dan floem. Jaringan pelindung.
Jaringan pelindung terdiri atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis, ciri-cirinya antara lain susunan selnya rapat, berbentuk balok, selnya hidup, dan tidak berklorofil. Jaringan epidermis mengalami diferensiasi sehingga pada tumbuhan tertentu jaringan epidermis mempunyai stomata, trikomata, spina, sel kersik, sel gabus, sel kipas, dan filamen. Stomata merupakan derivat dari jaringan epidermis yang terdapat pada daun. Stomata diapit oleh sel-sel penjaga dan di dalamnya terdapat kloroplast. Fungsi dari stomata adalah tempat terjadinya proses respirasi dan transpirasi. Kemudian trikomata. Trikomata atau bentuk tunggalnya disebut trikoma merupakan sel epidermis yang berbentuk rambut-rambut. Trikoma dapat ditemukan pada akar, daun, batang, bunga, biji, dan buah, seperti pada gambar berikut ini. Jaringan pelindung yang kedua adalah jaringan gabus. Jaringan gabus lebih kuat dari jaringan epidermis. Biasanya ditemukan pada bagian tepi. Apabila epidermis hilang atau mati, lapisan sel yang ada di bawahnya akan membentuk jaringan pelindung yang bergabus mengandung suberin. Jaringan ini disebut eksodermis. Jaringan gabus dapat berfungsi untuk menggantikan jaringan epidermis. Jika epidermis telah mati, selain itu, jaringan gabus juga berfungsi sebagai pembatas jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Yang kedua, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim dapat ditemukan pada semua organ tumbuhan, entah itu di akar, batang, maupun daun. Pada batang, jaringan parenkim ditemukan di korteks dan embulur, sedangkan pada daun, jaringan dasar mengalami diferensiasi menjadi jaringan bunga karang. Kemudian, jaringan parenkim juga ditemukan di berkas pengangkut. Jaringan parenkim memiliki karakteristik yaitu selnya besar dan hidup, mempunyai dinding sel yang tipis, mempunyai banyak vakuola, bentuk selnya segi 6, dan memiliki banyak ruang antar sel. Jaringan parenkim dapat membelah, baik itu pembelahan sekunder maupun pembelahan primer. Jaringan parenkim terbagi atas beberapa jaringan yang berdasarkan fungsinya, yaitu parenkim air berperan menyimpan air, parenkim pengangkut, parenkim udara menyimpan udara pada ruang antar sel, parenkim asimilasi tempat membuat makanan pada proses fotosintesis, parenkim penimbun menyimpan cadangan makanan, dan parenkim penutup luka beregenerasi menjadi jaringan meristem. Yang ketiga, jaringan penguat. Jaringan penguat atau penyokong terdiri atas dua jaringan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan penyokong dapat ditemui pada akar, batang, daun, dan biji. Fungsi jaringan-jaringan penguat adalah memperkuat bentuk tumbuhan, untuk melindungi embrio, berkas pengangkut, dan memperkokoh jaringan parenkim. Jaringan penguat yang jenis kolenkim memiliki sel yang hidup tidak berlignin serta selnya mengalami penebalan. Jaringan kolenkim berfungsi untuk memperkuat serta menjaga kelenturan di tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan sklerenkim hanya pada organ tumbuhan dewasa. Sel dari jaringan sklerenkim mati serta berdinding tebal yang berlignin.
Sel sklerenkim lebih kaku dibandingkan sel skolenkim. Sel sklerenkim memiliki dua bentuk, yaitu sel serat dan sklereid. Keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut mempunyai fungsi mengangkut zat hara dan air yang diserap oleh akar dari dalam tanah, serta berfungsi mengangkut zat hasil fotosintesis yang diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua macam berdasarkan sifat dan bentuknya, yaitu jaringan xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dalam tanah yang akan disalurkan ke daun, yang nantinya akan digunakan untuk fotosintesis. Sel penyusun xilem seperti ada pada gambar itu antara lain trakea terdapat pada Angiospermae dan Tracheida, serta xilem dan parenkim xilem. Floem mempunyai fungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem termasuk jaringan parenkim yang kompleks, sel-selnya tersusun atas sel yang hidup atau yang telah mati. Floem tersusun atas sel gibral, sel pengantar, sel albumen, serat-serat floem, dan parenkim floem, seperti yang ada pada gambar. Organ tumbuhan terdiri dari daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Akar merupakan tempat melekatnya tumbuhan pada tanah, tempat menyimpan cadangan makanan. Pada tumbuhan tertentu, akar berfungsi sebagai pernafasan. Akar juga menyerap air dan zat hara. Berikut adalah gambar dari akar. Struktur akar. Akar merupakan perkembangan dari meristem apikal yang ada di ujung akar yang dilindungi oleh tudung akar. Zona perpanjangan sel merupakan daerah hasil pembelahan meristem apikal, sedangkan zona yang ada di belakangnya ada zona diferensiasi dan zona pendewasaan sel. Di zona diferensiasi, sel akar berkembang menjadi sel permanen. Jaringan penyusun akar secara umum, seperti yang ada pada gambar itu akar dikotil dan akar monokotil pada penampang melintang. Yang pertama, epidermis. Epidermis terdiri atas satu sel tipis yang rapat. Dinding sel yang tipis membuatnya mudah untuk ditembus air. Pada bagian ini terdapat rambut akar yang merupakan hasil dari aktivitas sel belakang titik tumbuh. Rambut akar berfungsi memperlebar bidang penyerapan. Yang kedua, korteks. Terdiri dari banyak sel yang berlapis. Korteks memiliki dinding sel yang tipis serta ruang antar sel untuk pertukaran gas. Jaringan yang ada pada korteks yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian endodermis. Satu lapis sel yang rapat tanpa ruang sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus yang tidak dapat ditembus air. Endodermis memisahkan korteks dan stele. Kemudian silinder pusat atau stele terletak di sebelah dalam endodermis. Berkas pengangkut xilem dan floem terdapat di antara stele. Struktur jaringan akar dikotil seperti yang ada pada gambar tersebut. Ada epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, floem, empulur. Epidermis terletak pada luar akar, berfungsi sebagai jalan masuk air dan zat hara. Korteks berada di sebelah epidermis, berfungsi sebagai cadangan makanan. Endodermis berada setelah korteks dan di luar perisikel.
berfungsi mengatur masuknya air dan menyimpan zat makanan. Perisikel berada di sebelah endodermis, berfungsi untuk membentuk cabang akar serta cambium gambus. Xilem terletak di bagian tengah akar, berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dan dalam tanah. Floem terletak di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem, berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Empulur terletak di tengah antar bintang xilem, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Struktur jaringan akar monokotil seperti pada gambar itu, seperti akar dikotil, yang membedakan hanyalah letaknya dan juga bentuknya, seperti itu. Kalau monokotil ini lebih menyebar, kalau dikotil berbentuk bintang. Fungsinya kurang lebih sama. Nomor 2, batang. Batang merupakan tempat pengangkutan air dan hara dari akar. Tempat tumbuhnya organ generatif, membantu pemancaran benih dan penyerbukan, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu, dan memperluas efisiensi penangkapan cahaya matahari dengan cara memperluas tajuk tumbuhan. Struktur penyusun batang. Yang pertama, batang dikotil seperti pada gambar. Keterangannya, epidermis itu terletak di bagian terluar batang, berfungsi melindungi agar tidak terlalu kehilangan air. Yang kedua, korteks. Terletak setelah epidermis. Jaringan terdiri atas kolenkin dan sebagai penunjang dan parenkim sebagai jaringan dasar. Yang selanjutnya, endodermis terletak setelah korteks. Yang selanjutnya, berkas pengangkut xilem dan floem berfungsi sebagai pengangkutan. Batang monokotil. Perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Perbedaan yang jelas antara batang dikotil dan monokotil terletak pada susunan xilem dan floemnya. Di monokotil, xilem dan floem menyebar. Selain itu, ukuran dari batang monokotil itu kecil dan dari atas sampai bawah relatif sama. Selain itu, pada batang monokotil tidak terdapat cambium. Yang nomor 3, daun. Daun merupakan tempat fotosintesis, tempat transpirasi, menyerap karbon dioksida di udara, dan respirasi. Struktur jaringan penyusun daun, antara lain epidermis, berkas pengangkut, jaringan tambahan, dan mesofil. Seperti pada gambar itu, daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, jaringan epidermis terdiri satu lapis sel yang dindingnya menebal dari kutikula atau berasal dari lignin. Pada epidermis terdapat stomata. Stomata terkadang terletak di permukaan atas saja, ada yang di bawah saja, serta ada yang di keduanya, atas atau bawah, atas dan bawah. Alat tambahan yang terdapat di daun yaitu trikoma dan sel kipas. Yang kemudian mesofil. Mesofil terdiri atas parenkim yang renggang dan terdapat banyak ruang antar sel. Pada daun dikotil, mesofil terdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Kemudian berkas pengangkut. Pada daun sebagai alat transport dan penguat daun, terletak pada tulang daun. Jaringan tambahan terdiri atas sel khusus yang ada pada mesofil daun, seperti sel kristal dan kelenjar. Berikut struktur penyusun jaringan daun pada dikotil dan monokotil, seperti pada gambar berikut itu. 4. Bunga. Bunga sebagai tempat penyerbukan dan pembuahan serta sebagai penghasil alat perkembangbiakan, seperti pada gambar itu. Yang pertama, mahkota bunga, berfungsi untuk menarik serangga. Benang sari sebagai alat penyerbukan merupakan alat kelamin jantan. Putik, alat kelamin betina untuk penyerbukan. Kelopak berfungsi melindungi kelopak bunga. Bakal biji sebagai bakal buah. Dasar bunga sebagai penyokongan bagian bunga. Sedangkan tangkai bunga sebagai penopang bunga.
Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.